Kali ini, kita akan mencoba membuat tugas pada section yang sudah kita buat sebelumnya. Pada materi sebelumnya, kita sudah membuat sebuah materi pada section yang sudah kita buat. Kemudian, kita akan menambahkan sebuah tugas untuk menambah hasanah yang ada di dalam section ini. Caranya mudah, sama seperti sebelumnya, kita akan hidupkan mode ubah. Kemudian arahkan pada section tempat di mana tugas tersebut akan dipasang. Kemudian, seperti biasa, kita akan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kali ini, pilih assignment. Lalu klik tambah. Pada halaman ini, kita akan mengisikan detail tentang tugas yang akan kita berikan. Pertama, kita ketik nama tugasnya, kemudian berikan deskripsinya. Biasanya deskripsi diisi dengan isi dari tugasnya. Jangan lupa klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Apabila Bapak Ibu membutuhkan tambahan file untuk bisa diunduh mahasiswa dalam menjalankan tugas ini, silakan upload di sini. Pada kasus kali ini saya tidak akan melakukan upload. Kemudian kita tentukan mulai kapan dan sampai kapan tugas tersebut bisa dikerjakan. Sebagai contoh, saya mulai tanggal 1 April 2020 jam 9. Kemudian saya tentukan tanggal akhirnya pengumpulannya adalah tanggal 8 April 2020 jam 7 pagi. Kemudian cut off date itu diisi dengan tanggal di mana mahasiswa akan benar-benar tidak bisa mengumpulkan apabila sudah terlambat. Tapi karena pada tugas kali ini saya memperbolehkan mahasiswa mengirimkan tugasnya walaupun sudah telat, maka tidak perlu diisi. Untuk bagian remind me to grade by, kita tidak perlu mengaktifkan, kecuali Bapak Ibu ingin diingatkan kapan harus melakukan penilaian terhadap tugas ini. Jangan lupa juga pastikan dalam kondisi terchecklist bagi bagian always show description. Kemudian pada bagian submission, Bapak Ibu bisa menentukan apakah tugas tersebut dikumpulkan dalam bentuk berkas atau hanya berupa isian ketikan tulisan yang dilakukan di LMS. Sebagai contoh, kali ini kita akan mengirim tugas dalam bentuk berkas, maka saya akan checklist di sini. Kemudian tentukan jumlah maksimum berkas yang dikirim. Karena satu mahasiswa hanya satu berkas, maka saya tentukan di sini 1. Kemudian tentukan ukuran maksimum pengiriman file yang diperbolehkan bagi seorang mahasiswa. Saya akan pilih di sini cukup 5 MB saja karena tugasnya sederhana. Kemudian di bagian berikutnya, kita bisa menentukan tipe berkas yang ingin kita terima. Sebagai contoh, saya hanya menerima format PDF, maka saya klik pilih. Kemudian kita cari bagian dokumen files, lalu saya klik memperluas. Saya pilih PDF. Apabila kita memilih PDF seperti ini, maka mahasiswa hanya bisa mengirimkan tugas tersebut dalam format PDF. Apabila sudah, maka kita klik simpan perubahan. Maka apabila kita periksa, sekarang ada .pdf di dalam tipe berkas yang diterima. Kemudian pada bagian feedback types, saya akan mengaktifkan annotate PDF untuk bisa memeriksa file PDF-nya langsung di LMS-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan pilihan yang lain apabila ingin mendapatkan fitur lainnya. Kemudian, karena tugas ini adalah tugas perorangan, maka saya harus tentukan bahwa ini adalah tugas perorangan. Tapi sebelumnya, di bagian submission setting, saya akan mengizinkan mahasiswa mengirim berulang kali sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Hal ini digunakan untuk menjaga apabila mahasiswa mengupload file yang salah. Caranya adalah attempts reopen-nya kita pilih automatically until pass or manually. Saya pilih dalam ini manually. Kemudian saya tentukan maksimum time-nya adalah unlimited, yang artinya mahasiswa bebas mengganti filenya apabila dirasa file yang dikirimkan sebelumnya salah atau masih kurang lengkap. Kemudian karena tugas ini adalah tugas perorangan, maka saya tidak akan merubah pilihan yang ada di group submission setting. Saya biarkan bagian student submit in group-nya dalam kondisi tidak. Kemudian, apabila Bapak Ibu membutuhkan
pemeriksaan plagiarisme, silakan aktifkan Turnitin. Tapi karena tugas ini merupakan tugas sederhana, maka saya tidak akan memakai fitur ini. Kemudian pada bagian nilai, saya akan tentukan bahwa tugas ini akan dinilai, nilainya berupa poin, dan maksimum poinnya 100. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan tugas yang tidak dinilai, maka silakan pilih tipenya adalah tidak ada. Tapi karena pada tugas kali ini saya ingin mengambil nilai, maka saya tentukan poin saja. Pilihan yang lainnya bisa Bapak Ibu pelajari dengan cara mengklik tombol tanda tanya seperti ini. Kemudian, Bapak Ibu bisa mengaktifkan pembatasan akses, di mana pembatasan akses ini kita akan berikan tambahan batasan untuk mengerjakan tugas tersebut. Semisal, mahasiswa harus membaca terlebih dahulu slide yang sudah kita berikan, baru mengerjakan tugas ini. Kita bisa melakukan pembatasan akses dengan cara tambahkan pembatasan. Kemudian karena saya ingin memastikan mahasiswa membaca dulu slide yang sudah saya berikan baru mengerjakan tugas, maka saya klik Activity Completion. Kemudian di sini saya akan pilih slide analisis algoritma sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian slide analisis algoritma ini harus ditandai komplit terlebih dahulu, barulah mahasiswa tersebut bisa mengerjakan tugas. Pada bagian berikutnya, di Activity Completion, saya akan menandai progres mahasiswa. Saya akan pilih Show Activity as Complete when conditions are met. Lalu saya akan tandai bahwa mahasiswa tersebut harus mensubmit. Barulah mahasiswa tersebut ditandai sudah berprogres di tugas ini. Bapak Ibu juga bisa memilihan Require Grade apabila Bapak Ibu merasa bahwa mahasiswa akan ditandai berprogres jika sudah menerima nilai. Apabila sudah, maka silakan klik simpan dan kembali ke kursus. Sekarang tugasnya sudah tersedia dan mahasiswa bisa mengerjakan, tapi karena tadi kita menentukan pembatasan akses, maka dipastikan mahasiswa tersebut harus membaca terlebih dahulu slide yang diberikan, barulah mengerjakan tugas yang kita berikan. Itu adalah tutorial untuk membentuk tugas perorangan. Lalu bagaimana dengan tugas untuk perkelompok? Kita akan bahas pada bagian berikutnya. Berikutnya kita akan membuat tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu harus memastikan apakah di kelas Bapak Ibu sudah terbentuk grup. Caranya, klik tombol setting, kemudian klik tombol lanjutkan, lalu masuk kepada menu pengguna, lalu klik pada link grup. Di sini kita bisa lihat ada 4 grup, di mana ada grup kelas dan ada grup tugas. Kemudian saya juga sudah membentuk grouping, di mana ada 2 grouping. Yang pertama adalah grup untuk mengerjakan tugas, dan grup yang saya bagi berdasarkan kelas. Hati-hati, Bapak Ibu harus membentuk kembali grup untuk pengerjaan tugas. Jangan gunakan grup berdasarkan kelas, karena nanti sistem akan menganggap bahwa kelompok dari tugas tersebut adalah kelompok kelas. Satu kelas akan dianggap sebagai satu kelompok. Tentunya hal tersebut tidak baik. Cara pembuatan grup dan grouping akan dibahas pada video berikutnya. Mari kita lanjutkan ke cara pembentukan tugas kelompoknya. Caranya sama seperti tadi. Kita akan hidupkan mode ubah. Kita akan tambahkan aktivitas berupa assignment. Kemudian kita akan isikan seperti yang tadi. Kemudian berikan deskripsi juga seperti tadi. Jangan lupa diklik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian lakukan seperti tadi juga untuk menentukan tanggal. Saya akan lewati bagian ini. Kemudian ini juga saya akan lewati. Saya hanya akan berikan .pdf saja. Kemudian saya ubah berkasnya 1. Di mana sekarang 1 ini berarti adalah satu kelompok hanya boleh mengirimkan 1 berkas saja. Kemudian pada bagian submission setting juga akan saya izinkan mahasiswa mengirim berulang kali sampai batas waktu yang ditentukan.
Yang berbeda adalah di bagian Group Submission Setting. Kita akan pilih Student Submit in Groups-nya dengan pilihan Ya. Kemudian kita harus pastikan bahwa mahasiswa wajib mensubmit tugasnya dalam bentuk grup. Maka kita akan pilih Require Group to make submission dalam kondisi Ya. Kemudian, karena kita tidak membutuhkan semua orang dalam satu grup untuk mengirimkan tugas, tapi cukup satu orang saja mengumpulkan tugas dari satu kelompok tersebut, maka kita akan biarkan Require all group members submit dalam kondisi No. Kemudian, kita harus menentukan grouping mana yang akan kita gunakan untuk pengerjaan tugas tersebut. Di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa kita harus membentuk grup dan grouping tersendiri untuk tugas. Jangan gunakan grup dan grouping untuk pembentukan kelas. Tadi saya sudah mempunyai sebuah grouping untuk pengerjaan tugas, maka di sini saya akan pilih grup untuk pengerjaan tugas. Hal ini akan berefek kepada jika satu orang dalam satu tim mengumpulkan tugas, maka seluruh orang dalam timnya akan dianggap sudah mengumpulkan tugas. Tapi ada sebuah konsekuensi di mana jika satu anggota kelompok lainnya ikut mengupload materi ataupun tugas tersebut, maka file tersebut akan menimpa file yang lama untuk grup tersebut. Sehingga Bapak Ibu juga harus memperhatikan hal ini agar jangan sampai salah membentuk grouping. Kemudian, untuk fitur yang lain, saya akan setel seperti yang tadi pula. Lalu saya klik simpan dan kembali ke kursus. Otomatis ketika mahasiswa akan mengerjakan tugas, mahasiswa tersebut harus mengumpulkan tugasnya dalam bentuk grup. Bisa dilihat di bagian ini bahwa grup untuk pengerjaan tugas saya punya 2 buah grup, dan mahasiswa akan mengumpulkannya via grup. Sekian cara pembuatan tugas untuk tugas per kelompok. Untuk pembentukan grup dan grouping akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba membuat tugas di LMS Unicode.